Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Puspitaningrum dengan NIM 20 2010 43 akan menjelaskan terkait psikologi remaja. Psikologi remaja adalah mempertimbangkan kebutuhan spesifik seseorang yang otaknya telah berkembang, melewati tahap masa kanak-kanak tetapi belum sepenuhnya matang hingga dewasa. Selanjutnya, fase remaja. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2024, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Fase remaja 11 atau 12, 13 sampai 14 tahun. Fase ini adalah fase negatif karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan reflektiveness tentang diri mereka yang berubah dan meningkat berkenaan dengan apa yang orang pikirkan tentang mereka. Misalnya, apa yang mereka pikirkan tentang aku, mengapa mereka menatapku, bagaimana tampilan rambut aku, apakah aku salah satu anak keren, dan lain sebagainya. Kemudian, remaja awal, umur 13-17 tahun. Pada fase ini, perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Ia mencari identitas diri karena masa ini statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah. Menyesuaikan orang dewasa muda, remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Kemudian, remaja lanjut, umur 17-21 tahun, ingin menjadi pusat perhatian. Ia ingin menonjolkan dirinya. Caranya lain dengan remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat, dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Nah, ada perubahan fisik yang terjadi pada fase remaja yang begitu cepat. Misalnya perubahan pada karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot, serta perubahan suara yang semakin dalam. Perubahan mental pun mengalami perkembangan. Pada fase ini, pencapaian identitas diri sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis. Dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Selanjutnya, perkembangan tersebut di atas disebut sebagai fase pubertas, yaitu suatu periode di mana kematangan kerangka atau fisik tubuh seperti proporsi tubuh, berat, dan tinggi badan mengalami perubahan serta kematangan fungsi seksual yang terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. Karena hormon-hormon seksnya sudah bekerja dan berfungsi, maka remaja sudah mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis sehingga remaja begitu sangat cemas dan tertekan apabila ada yang kurang pada penampilan dirinya. Fase remaja didahului oleh timbulnya harga diri yang kuat, ekspresi kegirangan, keberanian yang berlebihan. Karena itu, remaja yang berada pada fase ini
cenderung membuat keributan, kegaduhan yang sering mengganggu tendens untuk berada dalam suasana ribut dan berlebihan yang bersifat fisik. Lebih banyak terdapat pada anak laki-laki. Pada anak perempuan, tendensi yang berupa manifest dalam ekspresi judes, mudah marah dan merajuk. Kekuatan dan kehebatan fisik makin menjadi perhatian utama, sehingga banyak puber yang menginginkan untuk menjadi bintang pembalap yang dipuja dan dihargai. Dan itu, fase remaja ini memiliki ambisi yang tinggi, sering tidak realistis, dan pemikirannya terlalu muluk. Sensitivitasnya terhadap penilaian orang lain sangat meninggi, sehingga ucapan-ucapannya yang biasa pada fase tersebut menjadi terasa menyakitkan atau menyedihkan. Mereka sangat benci bila dianggap sebagai anak-anak, apalagi anak kecil. Tekanan yang dialami oleh remaja bersama dengan teman-teman sebayanya. Yang pertama, tekanan teman sebaya dan konformitas. Remaja memiliki kebutuhan yang sangat kuat untuk disukai dan diterima kawan sebaya atau kelompok. Sebagai akibatnya, mereka akan senang apabila diterima dan sebaliknya akan merasa tertekan dan cemas apabila dikeluarkan dan diremehkan oleh kawan-kawan sebayanya. Bagi banyak remaja, pandangan kawan-kawan pada dirinya merupakan hal yang paling lebih penting. Bahkan kadang lebih penting daripada orang tuanya sendiri. Mereka lebih mengutamakan kawan-kawannya supaya mereka bisa diterima di komunitas teman sebayanya. Karena remaja merasa sudah besar serta sudah mandiri. Kebutuhan teman sebaya bagi remaja adalah penting, di mana pengertian teman sebaya adalah teman yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama, atau dapat diartikan juga teman sebaya adalah sekelompok yang baru di mana di dalamnya adalah anak, memiliki ciri, norma, dan kebiasaan jauh berbeda dengan apa yang ada. Remaja lebih senang bergaul dengan yang seusianya karena dengan usia yang sama dapat melibatkan keakraban yang relatif besar. Kebutuhannya mereka juga hampir sama, yaitu kebutuhan ada saling bertukar informasi mengenai dunia luarnya, yaitu dunia di luar keluarga, seperti mereka bercerita mengenai bagaimana bisa diterima di kelompoknya, bagaimana mengeksplorasi prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan melalui pengalaman mereka ketika menghadapi perbedaan dengan teman sebaya. Dan itu semua merupakan dunia sosial remaja yang merupakan karakteristik yang khas yang harus dilewatinya. Kemudian, klik dan kelompok. Kebanyakan relasi dengan kelompok teman sebaya pada masa remaja dapat dikategorikan dalam salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama kelompok, kedua klik atau persahabatan individual. Klik atau klik quiz ialah kelompok-kelompok yang lebih kecil, memiliki kedekatan yang lebih besar di antara anggota-anggota, dan lebih kohesif terhadap kelompok. Sedangkan arti kelompok atau crowd adalah kelompok-kelompok remaja yang terbesar dan kurang bersifat pribadi. Dan yang terakhir adalah persahabatan. Sahabat bagi remaja sangatlah penting karena dengan sahabat remaja dapat bercerita kepadanya dan mengetahui segala rahasia-rahasia yang tidak mungkin diceritakan kepada teman yang lain. Mereka ingin berbagi persoalan, minat, informasi, dan rahasia sesama mereka. Mereka yang saling menegang perasaan dan tidak ingin saling menyakiti. Persahabatan memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan sikap remaja, dan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan moral dan spiritual. Persahabatan dapat membuat lebih berani atau
nekat tergantung bagaimana melihatnya. Atau lebih ramah, lebih egois dan agresif daripada sifat remaja biasanya. Dalam persahabatan memiliki 6 fungsi, yaitu kawan, pendorong, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, dan keakraban atau afeksi. Selanjutnya, remaja dengan masalah majemuk. Secara psikologi, kenakalan remaja wujud daripada konflik yang tidak diselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak, sehingga fase remaja gagal dalam menjalani proses pengembangan jiwanya. Bisa juga terjadi masa kanak-kanak dan remaja berlangsung begitu singkat berbanding perkembangan fisikal, psikologi, dan emosi yang begitu cepat. Masalah yang mempengaruhi sebagian besar remaja. Remaja yang paling berisiko adalah remaja yang memiliki masalah lebih dari satu masalah tersebut. Lambat laun, para peneliti menemukan bahwa perilaku-perilaku bermasalah yang dialami di masa remaja saling berkaitan. Contohnya seperti penyalahan obat terlarang yang parah, berkaitan dengan aktivitas seksual dini, rendahnya nilai sekolah, putus sekolah, dan kenakalan. Aktivitas seksual dini berkaitan dengan penggunaan rokok dan alkohol, penggunaan marijuana, dan obat-obatan narkotika lainnya. Meskipun tidak seluruhnya, sebagian anak-anak muda berisiko tinggi melakukan semua hal tersebut. Penelitian ini dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika. Gejala perilaku yang menyimpang itu juga dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Adanya permasalahan di atas tadi pastinya memiliki pencegahan atau penanganan. Nah, pencegahan dan penanganan yang pertama, memberikan perhatian yang intensif secara individual. Pada program yang berhasil, remaja muda dipasangkan dengan seorang dewasa yang bertanggung jawab. Yang kedua, pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak agensi di seluruh komunitas. Filosofi dasar dari komunitas adalah pentingnya menyediakan program dan layanan. Yang ketiga, identifikasi dan penanganan awal. Merangkul anak-anak dan keluarganya sebelum anak-anak mengembangkan berbagai masalah atau masih berada di tahap awal dari masalahnya adalah strategi yang berhasil. Selain itu, pendidikan karakter tetap harus ditingkatkan penerapan kualitasnya, baik itu di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Baik, kesimpulan dari materi psikologi remaja. Yang pertama, bertentangan dan pemberontakan adalah bagian alamiah dari kebutuhan para remaja untuk menjadi orang dewasa yang mandiri. Dibutuhkan peran orang tua, peran guru, dan lingkungan masyarakat untuk mengenali dunia mereka dan memberi kesempatan untuk berkembang dalam potensi diri. Memberikan aturan yang lebih longgar, tetapi tetap terkontrol karena sudah mulai mandiri. Memberikan pujian, apresiasi, kasih sayang, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya terkait psikologi remaja. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.